Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan bagi kita hingga saat ini. Kita bersyukur untuk ibadah yang boleh kita laksanakan walaupun masih online. Biarlah kiranya Tuhan yang dimuliakan. Sejenak kita akan memperhatikan warta jemaat kita. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita di Minggu Advent yang ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Pengumuman jemaat yang berulang tahun minggu ini. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Natalia Manurung, Christian Adi Purnomo Sidabutar, Bapak Darman Jega, Bintang Hasiholan Boy, Caroline Lumbanita Marpaung. Panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa diberkati Tuhan Yesus. Ulang tahun pernikahan, Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Leonard Panggabean, Ibu Pasu Merita Boru Simajunta, Bapak Partahian Simatupang, Ibu Teoris Ratmaida Boru Hutagalung. Tuhan Yesus kiranya memberkati dengan kasih yang semakin utuh dan sempurna, penuh sukacita dan damai sejahtera. Data anggota jemaat dimohon kerjasama seluruh jemaat untuk segera mengisi form keanggotaan yang dibagikan oleh Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, karena akan segera dibuatkan database sewilayah 2. Baptisan Kudus Anak pada hari ini Minggu 13 Desember 2020 setelah ibadah umum ketiga akan diadakan sakramen baptisan Kudus Anak buat anak kita Natasha Romauli Borus Tanggang, Teresia Rusliani Boy, Rizal Marcelo Silaban dan Rafaldi Christian Sitompul. Kiranya Tuhan yang memberkati. Persembahan dan persepuluhan. Pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan 2 kantong, kantong merah untuk kas gereja dan kantong biru untuk dana Natal. Dan kami mengajak supaya kita semua bersama-sama dengan sukacita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita. Dan Bapak Ibu dapat mentransferkannya ke rekening yang sudah tertera dalam layar. Bapak Ibu dapat mentransferkannya ke kas gereja yang sudah tertera. Perayaan Natal P3 RMI. Perayaan Natal P3 RMI akan diadakan pada hari ini Minggu 13 Desember 2020 pukul 17 WIB atau pukul 5 sore bertempat di gereja. Mohon dukungan doa kita semua supaya acara ini dapat berjalan dengan baik, dan kita harapkan supaya semua memenuhi protokoler kesehatan. Rapat majelis pada hari Selasa 15 Desember 2020 pukul 19.30 WIB akan diadakan rapat majelis bertempat di gereja. Seluruh majelis diundang untuk menghadirinya. Perayaan Natal Kaum Bapa pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 17 WIB akan diadakan perayaan Natal Kaum Bapa gereja kita bertempat di gereja. Seluruh kaum bapa diundang untuk mengikutinya. Dan untuk mempersiapkan acara perayaan tersebut pada hari Kamis 17 Desember 2020 pukul 19.30 WIB akan diadakan latihan di gereja. Kami mengundang kaum bapa untuk menghadirinya. Jadwal perayaan Natal GMI Sola Gracia dapat kita lihat di slide. Dana Natal, dana yang kita butuhkan tahun ini sebesar Rp26.500.000. Dana Natal per keluarga Rp200.000. Dana Natal yang sudah terkumpul sampai dengan 11 Desember 2020 sebesar Rp24.655.000 dengan perincian-perincian yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Bagi jemaat yang belum menyerahkan dana Natalnya, mohon segera untuk menyetorkannya. Perjamuan kudus pada hari raya Natal Jumat 25 Desember 2020 dalam ibadah umum 1 dan 2 kita akan mengadakan perjamuan kudus agar kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima unsur-unsur perjamuan tersebut. Perjanjian dan pengumuman hendak menikah atau martupol pada hari Rabu 23 Desember 2020 pukul 11 WIB bertempat di GMI Lumban Lobu Distrik 5 Wilayah 1
akan diadakan acara penandatanganan dan pengumuman hendak menikah Novario Sari Boru Tambun, putri dari Bapak Bonggas Tambun, Ibu Riolo Boru Sidabutar, anggota Jemaat Gemis Sola Gracia Tangerang, dengan Jeffrey Amando Sinaga, anak dari Bapak Salmon Sinaga, Ibu Delvina Sitorus, anggota Jemaat GKPS Tangerang. Kita doakan supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan Minggu 6 Desember 2020 dapat kita perhatikan di slide. Persembahan kebaktian online, persembahan kantong merah, kantong biru untuk dana Natal, persembahan Natal sekolah minggu, persembahan persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur. Dan untuk seluruh rinciannya Bapak Ibu dapat melihatnya di website gereja kita. Nama-nama yang memberi persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat kita lihat di slide atau di website kita. Petugas ibadah umum Minggu 20 Desember 2020 ada dalam warta di slide dan juga di website kita. Seluruh petugas diundang untuk sermon pada hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 19.30 WIB. Jemaat yang beribadah Minggu 20 Desember 2020, ibadah umum 1 pukul 7 WIB, sel grup Maranatha dan sel grup Shalom. Ibadah umum 2 pukul 9 WIB, sel grup Getsemani dan sel grup Hosana. Ibadah umum 3 pukul 11 WIB, sel grup Gloria dan Efrata. Jemaat yang telah memberikan persembahan dana Natal dapat kita lihat di website kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Warta selengkapnya Bapak Ibu dapat kita lihat di website gereja kita www.gmisolagraciatangerang.online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom bagi kita semua. Shalom. Marilah kita beribadah pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan melalui ibadah kita. Kita masuk pada Sabtu Teduh. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah ini. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian Metodis nomor 238, Muliakan Tuhan Allah. Tuhan Allah,
Itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia dia akan menyatakan hukum. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan menghantarkan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan mendengarkan setiap doa dan kerinduan kami. Pada saat kami datang kepadamu mengucap syukur, adalah sebuah ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah kami datang bersuka cita, karena Tuhan menyambut kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, Tuhan berikan kami kesehatan sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa setiap kami yang hadir di sini. Biarlah kami Tuhan bisa memberikan hidup kami, memberikan diri kami. Adalah sebuah ucapan syukur kami atas pemeliharaan dalam hari-hari kami. Kami berdoa Tuhan supaya ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, Tuhanlah yang menolongnya, supaya kami bisa beribadah dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini, supaya Tuhan hantarkan, supaya kami bisa beribadah kepadamu. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pembacaan responsoria yang terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 saya sendiri, ayat 2 nanti Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan ayat 6 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mempersatukan diri dengan mengikrarkan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Kita mau masuk pada doa syafaat. Kita sambut doa syafaat dengan menyanyikan lagu nyanyian rohani metodis nomor 246 ayat 1 sampai 2. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan atas pemeliharaan, penyertaan, pertolongan, anugerah Tuhan yang sungguh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami merasakan berkat Tuhan hari lepas hari, dan kami saat ini Tuhan ada di bait-Mu yang kudus ini untuk kami menyembah, memuji, dan juga memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan Yesus. Tolong dengarkan doa kami, jawablah seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau berkatilah bangsa kami ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 Tuhan. Saat ini bangsa ini sedang mengalami banyak persoalan dan pergumulan, tetapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Kau berikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami ini, mulai dari Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, bahkan pemerintahan daerah sampai pada pemerintahan yang terendah sekalipun, yaitu RT dan juga RW. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan hikmat bijaksana, biarlah Tuhan melalui kebijakan-kebijakan dan keputusan yang mereka buat, semuanya itu membuat bangsa ini semakin maju dan juga untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk Kabupaten Tangerang di mana kami berada. Tuhan berkati kota kami di mana berada, berikan kesejahteraan, berikan ketentraman dan juga kedamaian, supaya kami juga di dalamnya sebagai umat Tuhan bisa merasakannya
dan menikmatinya. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk masyarakat yang ada di lingkungan gereja. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah juga mereka Tuhan bisa menerima kami, dan kami hidup saling berdampingan satu dengan yang lain, hidup di dalam keharmonisan. Kami mau berdoa Tuhan dengan para RT dan juga tokoh-tokoh masyarakat, RW, Jaro, dan juga aparat desa. Tuhan, Engkau berkati, supaya semua kami bisa hidup saling mengasihi dan juga saling mempedulikan satu dengan yang lain. Melalui kehadiran umat-Mu, melalui kehadiran gereja-Mu Tuhan, mereka juga merasa diberkati. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan mau berdoa untuk gugus tugas untuk penyelesaian COVID-19 ini Tuhan, Engkau berkati, supaya mereka mengambil suatu kebijakan yang sungguh luar biasa, yang bisa membuat wabah ini Tuhan semakin hari semakin bisa teratasi, bahkan yang terpapar virus Tuhan semakin sedikit. Bahkan kalau kami bisa memohon kepadamu Tuhan Yesus, supaya COVID-19 ini Tuhan bisa segera berlalu dari muka bumi dan juga dari negara kami ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu supaya virus ini bisa segera berlalu. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk para pemulihan ekonomi juga Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk GMI, baik itu GMI yang ada di wilayah 1 dan juga yang ada di wilayah 2. Kami berdoa Tuhan untuk pengembangan daripada gereja-Mu ini. Tuhan, Engkau berkati. Kami berdoa untuk Bishop di wilayah 1 dan juga Bishop di wilayah 2. Kami berdoa untuk para DS dan juga hamba-hamba Tuhan. Dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Biarlah Tuhan, para hamba Tuhan ini Tuhan bisa melakukan tugas pelayanannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, menyuarakan suara kenabian, menyuarakan suara kebenaran, sehingga semakin banyak umat yang percaya kepada Yesus, dan juga semakin banyak juga ya masyarakat dunia ini Tuhan, masyarakat Indonesia ini Tuhan yang mau bertobat. Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan ini Tuhan yang ada di Indonesia ini, baik di perkotaan sampai kepada pedesaan. Tuhanlah yang terus memberkati mereka, memberikan mereka wibawa surgawi untuk bisa menyampaikan kebenaran itu. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk jemaat GMI Sola Gracia, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Kau berkati Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan, secara khusus dalam perayaan-perayaan Natal ini Tuhan, supaya hati kami semakin terbuka untuk Tuhan menerima Engkau hadir di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pribadi kami Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh dalam kasih, semakin bertumbuh dalam iman, sehingga kami tidak takut lagi oleh rupa-rupa pengajaran, kami tidak akan goyah lagi Tuhan iman kami, oleh karena Engkau sudah hadir memerintah dalam setiap hati kami masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan mau berdoa untuk pergumulan umat Tuhan di GMI Sola Gracia. Terakusan kami kami berdoa sehati sepikir buat Ibu Riolo Sidabutar. Tuhan, Engkau berkati ibu kami ini. Saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, stroke ringan, tapi kami percaya, kami melihat sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, sehingga dia sudah semakin baik adanya. Tuhan, terus kami memohon sempurnakan kesehatan daripada ibu ini. Terlebih-lebih Tuhan, mereka akan mengikuti, menghadiri, dan juga akan pulang ke kampung untuk menghadiri pemberkatan pernikahan daripada putri mereka, Nova Boru Tambun. Tuhan, Engkau berkati perjalanan mereka, Engkau berkati acara di sana Tuhan, supaya berjalan dengan baik, sehingga ketika sudah selesai mereka merasa diberkati dan juga bersuka cita bisa kembali bersama-sama dengan kami ke Tangerang ini. Kami juga terima berdoa untuk saudara kami yang sakit, Ivan Sitorus Christian Sutejo, Indra Lesmana Siregar. Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan, biarlah Tuhan sembuhkan mereka seturut dengan kehendak-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan keajaiban daripada Tuhan sendiri. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau berkati saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tunjukkan Tuhan, bukakan pintu-pintu pekerjaan, pintu berkat bagi saudara-saudara kami yang mencarinya. Dan mereka juga dengan penuh sukacita dan juga terus berharap kepada Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan skill mereka Tuhan, sehingga semakin penuhlah sukacita. Kehidupan mereka semakin bergairah Tuhan, dan juga mau sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, bagi anak-anak kami juga di masa-masa pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Engkau berikan mereka hikmat bijaksana dan juga ketekunan ketaatan dalam belajar, dan juga berikan mereka hikmat dan kepintaran, supaya anak-anak kami Tuhan menjadi kepala pada nantinya Tuhan, pada waktu-waktu masa depan mereka. Tuhan, berikan masa depan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pembelian ruko Tuhan yang ada di
di blok AB2 nomor 4 ini ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Biarlah Tuhan ruko yang ada di blok AB2 nomor 4 ini menjadi milik umat-Mu melalui cara Tuhan sendiri. Kami Tuhan memang sangat merasa tidak mampu, tetapi ketika kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalan bagi kami. Tolong Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya mujizat-Mu akan nyata bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini benar-benar bisa mengubah kami, membuat kami semakin tenang dan tentram dalam kehidupan ini, oleh karena kebenaran firman yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan ucapan syukur dan perpuluhan kita. Kita mempersiapkan diri kita. Sebagai pengantar dalam memberikan persembahan, firman Tuhan terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nomor nyanyian rohani metodis nomor 245 ayat 1-3. Hai mari berhimpun. Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat keajaiban kasih-Mu yang terus memelihara kami. Kau memberi kami kekuatan, kesehatan, pertolongan-Mu sempurna atas kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di segala aktivitas kami, Tuhan menolong kami. Kami bersyukur hingga saat ini kami boleh mengikuti persekutuan dan ibadah ini. Walaupun kami harus mengikutinya dengan online. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa dengan hati yang sungguh-sungguh Engkau berkenan atas ibadah kami. Sebagai wujud syukur kami membawa persembahan kami. Umat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, Tuhan berkatilah mereka, sehingga semakin berkelimpahan di hidup mereka. Berkati juga persembahan yang sudah dikumpulkan Tuhan, biarlah dapat dipergunakan memperluas kerajaan-Mu. Berkati mereka yang sudah membawa persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan dan persembahan dana Natal. Biarlah Tuhan, segala puji hormat hanya bagi-Mu, dan melalui persembahan kami terus belajar memuliakan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami, kepenuhan dari firman-Mu akan kami nikmati. Kami bersyukur juga buat jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa bermohon Tuhan memberkati Natalia Manurung, Christian Adi Purnomo Sidabutar, Bapak Darman Zega, Bintang Hasiholan Boy, Caroline Lumbanita Marpaung. Kami memohon supaya Engkaulah yang memberkati mereka, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, bahkan masa depan mereka, bahkan seluruh hidup mereka. Allah yang bekerja, Allah yang berkuasa, Allah yang melawat mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu sempurna memberkati dan mengurapi mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami doakan buat Bapak Leonard Panggabean, Ibu Pasumerita Boru Simajuntak, dan keluarga Bapak Partahian Simatupang Boru Hutangalung. Tuhanlah yang memberkati keluarga ini, Tuhanlah yang mengurapi mereka. Kasih Tuhan, lawatan Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas mereka, dan biarlah senantiasa hidup mereka penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Berkati anak-anak mereka, berkati masa depan mereka, dan biarlah sempurna kasih-Mu di hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur dan doa kami kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan mengangkat pujian kepada Tuhan. Putri Sion bergema. Putri Sion bergema, soraklah Yerusalem, lihat ini Rajamu, Raja damai adalah. Putri Sion bergema, soraklah Yerusalem. Hosiana anaknya, selamatkanlah bangsa-Mu, bawalah bahagia, damai kerajaan-Mu. Hosiana anaknya, soraklah Yerusalem. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada-Mu. Tuhan, tibakan kami di minggu Advent yang ketiga saat ini dengan sukacita. Biarlah sembah sujud puji hormat kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan.
dan lewat ibadah ini kami diteguhkan dan dikuatkan. Lawatan, pemeliharaan dan pertolongan-Mu sempurna atas kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam ibadah kita sebagai nats khotbah pada minggu ini dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-61 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, dilanjutkan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat yang ke-8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu yang lalu kita sudah secara bersama-sama merenungkan dan belajar tentang makna Advent. Saya percaya saudara dalam perenungan itu kita sudah memahami, kita sudah mengerti maksud Tuhan, maksud kedatangan Allah, dan dalam penantian ini apa yang perlu bagi kita. Bahwa Advent ini adalah penghiburan, bahwa Advent ini juga adalah perubahan sikap, dan bahwa Advent ini juga adalah sebuah berita kelepasan buat kita semua. Dan hari ini saudara, hari ini kita belajar tentang Advent, berarti menerima rahmat Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesaya 61 ini berisi janji Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya, bahwa langit bumi akan berlalu tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Segala sesuatu akan lenyap tetapi firman Tuhan adalah kekal adanya. Dan dalam Yesaya pasal 61 pada pagi hari ini, bagi kita disuguhkan sebuah janji Allah yang luar biasa dan di dalamnya sekaligus menuntut perhatian dari saudara dan saya
supaya apa yang menjadi janji itu menjadi milik kita. Maka ada dua hal penting yang sangat prinsip yang menjadi perenungan buat kita pagi hari ini adalah janji Tuhan dan peringatan Tuhan. Saya mengajak kita saudara dari firman Tuhan ini untuk sama-sama melihat dan mempelajari apa yang dijanjikan Tuhan buat kita sebagai rahmat yang besar yang akan kita nantikan dalam Advent ini. Saudara, pertama sekali dikatakan dalam ayat 1, Roh Tuhan ada padaku. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Yesaya sebagai bentuk legalitas, pernyataan bahwa yang disampaikan ini adalah firman yang bersumber dari Allah, disampaikan oleh kuasa roh, bukan pikiran manusia, bukan angan-angan manusia, tetapi itu adalah datang dari Tuhan. Jadi yang pertama saudara, perlu kita lihat, kita aminkan, kita pegang secara utuh, bahwa hari ini kita tiba pada Advent yang ketiga, ada firman Allah yang disampaikan dengan kuasa dan otoritas Tuhan yang disampaikan, Roh Tuhan ada padaku. Berarti Yesaya dikuasai oleh Tuhan oleh karena tuntunan Allah, bukan karena dorongan dari dirinya sendiri. Sebagai bentuk pernyataan legalitas bahwa yang disampaikan Yesaya adalah firman kebenaran. Maka yang saya bacakan dan saya sampaikan buat kita hari ini saudara, bukan pikiran manusia, tapi saya percaya oleh karena dikuasai roh Tuhan, maka kita boleh menerima segala kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin saudara. Dalam kuasa roh, Tuhan menyampaikan firman yang diberitakan adalah tahun rahmat Tuhan. Oleh kuasa roh, dalam kendali roh, Yesaya berbicara kepada umat Israel yang sudah kembali dari pembuangan itu terhadap janji, terhadap sebuah berkat rahmat yang luar biasa. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Disampaikan oleh Yesaya kepada umat Israel adalah rahmat dan berkat, menunjukkan sebuah kekayaan dari Allah yang akan disampaikan bagi manusia. Memberitakan tahun rahmat Tuhan dalam hal ini saudara, memberitakan sebuah periode atau tahun Yobel. Tahun Yobel, tahun kelepasan, tahun ke-50. Mungkin jarang kita dengar sekarang ya. Yobel itu menjadi, kalau ada perayaan jubileum, jubili, berasal dari kata Yobel, itu berarti sudah melewati sebuah pembebasan proses yang panjang. Berarti kalau jubileum itu 50 sampai 100 kan itu. Jadi ada sebuah kebebasan yang sudah mereka akan nikmati dan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Nah kita lihat saudara, tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan. Itu yang sering dinyanyikan oleh orang-orang percaya, ini tahun kelepasan, ini tahun kebebasan. Tahun Yobel namanya. Dan itu yang diberitakan oleh Tuhan. Maka kita lihat apa saja yang dijanjikan Tuhan dalam kelepasan itu untuk kita pelajari dan menjadi milik kita dalam ibadah kita hari ini. Pertama saudara, kabar baik bagi orang-orang yang sengsara. Rahmat Tuhan yang besar itu yang difirmankan oleh Tuhan melalui Yesaya adalah bahwa Tuhan menyampaikan kabar baik bagi orang-orang sengsara. Kabar baik itu dalam hal ini saudara tentang kelepasan. Berita itu adalah berita baik bagi orang-orang yang sengsara. Sengsara merupakan gambaran kompleksitas penderitaan pergumulan manusia. Yang miskin, yang bergumul, yang sakit, yang dalam persoalan dan banyak kekecewaan, banyak hal yang membuatnya menderita. Bukan semata-mata kekurangan makanan, kekurangan ekonomi, dan kekurangan secara kepemilikan. Kalau berbicara soal kesengsaraan. Tapi berbicara soal kesengsaraan adalah berbicara soal penderitaan yang luar biasa. Bukan saja oleh karena satu hal, tetapi oleh karena banyak hal. Tetapi terhadap mereka yang sedang sengsara, kabar baik, kabar kelepasan, kabar kebebasan sudah disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya. Dan hal ini secara utuh betul luar biasa dimaknai oleh orang Israel, saudara, karena apa? Mereka mendapat kebebasan dari perbudakan. Dan mereka sudah kembali ke Yerusalem. Walaupun belum pulih secara utuh, tapi mereka sudah dikembalikan. Saudara, kalau mungkin kita masuk berkata, aku termasuk kategori
sengsara. Sengsara karena apa saudara? Banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak beban pikiran, ada banyak hal yang mungkin dalam hati kita ini nano-nano perasaannya. Susah diungkapkan, susah dikatakan, tapi percayalah, Tuhan yang datang ini, Tuhan yang memberikan kabar baik, ada solusi di dalamnya, ada jalan keluar bagi Allah. Dan itu yang akan kita terima dalam pemaknaan yang benar akan firman Tuhan hari ini. Amin. Yang kedua, janji yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya adalah ada kebebasan bagi tawanan-tawanan, bagi yang terkurung dalam penjara. Saudara perhatikan, tawanan, budak dibebaskan. Tahanan, para narapidana yang dipenjara ketika tiba tahun itu, semua dibebaskan. Itu artinya saudara bahwa tahun Yobel adalah tahun pemulihan, penyembuhan luka-luka batin, kemerdekaan bagi yang tertindas, kemerdekaan bagi mereka yang begitu lama tidak punya kuasa atas dirinya, tidak memiliki kemerdekaan diri. Tapi ketika saat itu tiba, ketika tahun rahmat itu Tuhan katakan, maka dia mendapatkan kemerdekaannya. Saudara, harus kita tahu kenapa harus dikatakan para tawanan, para budak harus dibebaskan. Budak itu milik tuannya. Mereka tidak punya kuasa atas dirinya, mereka tidak punya hak atas dirinya, hak hidupnya seutuhnya tergantung kepada tuannya. Dan harus kita tahu saudara, bahwa salah satu standar ukuran seseorang kaya pada zamannya adalah ketika mereka punya budak yang banyak. Berarti kalau dia punya budak yang banyak, dia punya ladang yang luas untuk dikerjakan, dan dia punya uang membeli banyak budak, itu termasuk hitungan keberadaan dan kepemilikannya. Tetapi ketika tahun Yobel, budak itu diberi kebebasan. Kamu boleh bebas meninggalkan tuan, kamu boleh bebas meninggalkan untuk tidak lagi menjadi budak di rumahku, dan bebas. Tetapi budak pun boleh menerima kembali dengan berkata, aku akan mengabdikan diri lagi kepada tuan. Itu bebas memilih. Bebas untuk memilih. Dapat kita nanti baca rujukannya saudara-saudara dalam Imamat pasal 25. Secara jelas dikatakan mengenai tahun rahmat Tuhan itu periode 50 tahun yang digambarkan oleh Yesaya ini adalah sudah disampaikan dalam kitab Imamat, dalam kitab Musa, sudah digambarkan dalam pasalnya yang ke-25. Dan dalam pasal 27 pun ada diulas mengenai hal ini, bahwa ini sesungguhnya sudah tertulis sebelumnya, sudah disampaikan melalui zaman Musa. Menjadi pertanyaan penting untuk kita saudara. Adakah sesuatu yang menawan saudara dan saya pada tahun ini? Apa yang kira-kira kalau bisa kita sebutkan menawan, memenjarakan, atau yang membuat kita tidak merdeka? Ya, sepakat kita berkata COVID ya. COVID seolah-olah menawan kebebasan, menawan silaturahmi, menawan kepercayaan diri, menawan kita dalam banyak hal. Tapi terlepas dari COVID, semua mengalaminya sekarang. Maka jangan katakan COVID tidak ada. Dia betul-betul ada, maka kita perlu menjaga diri dengan baik. Apa yang menawan kita saudara, sehingga kita tidak merdeka, tidak bebas? Sakit hati, sakit penyakit, amarah, dendam, kebencian, ketidakpuasan, kegagalan di masa lalu, atau apa yang bisa kita anggap sesuatu yang menghalangi kita, yang menganggap berkata bahwa rasanya kita tidak bebas? Atau ada dosakah yang tidak bisa kita lepaskan? Atau ada dosa yang menawan saudara, yang membuat saudara seolah-olah tidak merdeka, membuat hidup saudara seolah-olah tidak berarti, dan terlalu sulit untuk berkata tidak terhadap dosa itu? Saudara, firman Tuhan hari ini yang disampaikan ribuan tahun kepada Yesaya, saya percaya berbicara juga hari ini buat saudara dan saya. Bahwa ketika kita menerima Dia, Tuhan yang datang menjadi manusia yang sudah menyatakan berkat, maka kita percaya juga tahun ini adalah tahun kebebasan bagi kita, dan Tuhan juga turut membebaskan kita dari segala yang menawan dan menjerat kita. Amin saudara. Dan itu yang perlu kita sampaikan dalam kesungguhan doa kepada Allah.
supaya Tuhan membebaskan kita. Ayat 2 sampai ayat yang keempat, saudara, dikatakan yang diberitakan oleh Yesaya sebagai berkat yang luar biasa itu adalah tahun rahmat Tuhan. Ingat ya, tahun rahmat Tuhan, bukan hari rahmat Tuhan, tapi tahun. Tahun rahmat Tuhan itu berbicara sebuah periode yang panjang. Yang akan kita songsong ke depan, katakanlah kita akan menyongsong tahun rahmat Tuhan. Amin. Tahun 2021 kita sedang menyongsong tahun rahmat Tuhan. Walaupun tahun 2020 saya percaya rahmat Tuhan kita nikmati secara ajaib juga. Tetapi ke depan kita sedang menyongsong dan menyambut sebuah tahun yang luar biasa. Periode yang panjang Tuhan memberkati. Dikatakan demikian. Menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Bahwa yang dijanjikan oleh Tuhan adalah pemulihan. Yang kita songsong ini adalah pemulihan. Ada yang kurang baik di tahun lalu. Kita songsong oleh karena kasih Allah dimampukan kita memulihkan. Apa yang menawanmu, saudara? Sakit hati, kedatangan Tuhan memulihkan. Kemarahan, harus dalam Tuhan bisa menyelesaikannya. Kegagalan, di dalam Tuhan. Tuhan ubah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan di tahun yang akan datang dan di hari-hari yang akan datang. Amin. Maka kalau kita katakan, apa yang Tuhan katakan tahun soal rahmat Tuhan? Pemulihan. Tetapi terlepas dari apa yang bisa kita hitung soal pemulihan dalam perspektif manusia. Pemulihan yang tak bisa dibeli oleh manusia adalah pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Sesungguhnya dosa selalu membuat kita jauh dari Allah. Dosa membuat kita semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Tetapi oleh karena Allah yang terus datang dan mendekat Allah yang datang dan Allah yang datang, maka hubungan manusia dengan Tuhan menjadi pulih. Saudara diterima, saudara diakui, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Kita tidak masuk kategori hamba dan budak, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudara. Pemulihan. Apa yang dulu sunyi, apa yang dulu sudah reruntuhan, bahkan kita tidak lagi dihantui oleh masa lalu yang gagal, masa lalu yang menyakitkan. Tetapi kita menyongsong sebuah harapan di masa yang akan datang, yaitu pemulihan. Satu berkat ajaib lagi yang disampaikan firman Tuhan hari ini, saudara. Ayat 9. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. Ayat yang ke-9. Saya percaya bagi kita ini adalah sebuah jaminan berkat yang luar biasa. Supaya ini boleh kita aminkan menjadi milik kita semua. Ayat 9, 2 ya. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saya bikin begini dua kata. Generasi kita dijamin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Anak-anak kita dalam Tuhan masa depannya dijamin. Orang akan bilang betul bahwa kamu orang yang diberkati Tuhan. Orang dan dunia akan menyaksikan bahwa mereka yang takut Tuhan, yang menerima Tuhan dalam dirinya, adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau berpikir soal duniawi, mungkin akan banyak orang yang berkata lebih dari itu. Tapi ingat, dalam Tuhan orang akan berkata, keturunanmu turun-temurun mengakui. Dunia mengakui, semua mengakuinya. Dan saya percaya saudara, perhatikan. Di mana gereja berdiri, di situ daerah itu diberkati. Tapi di mana gereja ditolak, daerah itu pun akan gersang. Maka kehadiran kita sungguh boleh menjadi berkat. Itu artinya saudara, di mana saudara hadir, di situ kita memberi menjadi berkat. Dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di tempat kita tinggal, kehadiran kita harus menjadi berkat. Memberi dampak dan menyinar. Ingat saudara, sedikit pun jumlah kita, tapi ketika hidup dalam kebenaran, memberi dampak bagi sekelilingnya. Ingatlah kisah Lot. Hanya 3 orangnya mereka. Mereka diselamatkan Tuhan sebelum api belerang turun dari langit. Jumlahnya sedikit sekali.
hanya 3-nya mereka. Ingatlah kebenaran itu tidak akan pernah kebenaran kita tidak akan pernah dianggap tidak ada di tengah-tengah orang-orang fasik, tetapi itu akan memunculkan sinarnya sendiri. Berkat Tuhan secara ajaib dijanjikan buat kita pada hari ini. Amin saudara. Tetapi ingat ada peringatannya untuk kita sama-sama pikirkan. Ketika kita ingin menikmati semua, ada peringatan yang jelas. Pertama saudara, cintai hukum Tuhan dengan setia, ayat 8. Cintailah peraturan firman Allah dengan setia. Aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Itu artinya Tuhan menginginkan hidup dalam kebenaran, kejujuran. Berlakulah benar, hidup sesuai firman. Hidup melakukan apa yang disampaikan firman Allah. Jangan melakukan kejahatan. Jangan melakukan kecurangan, jangan melakukan penipuan. Saudara-saudara, para pejabat, kalau engkau diberi jabatan, lakukanlah tugasmu dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Apalagi hari Rabu kemarin kan baru selesai pilkada beberapa daerah, dan itu kan sudah memilih banyak. Dan saya percaya orang-orang beriman banyak di situ. Ketika diberi kepercayaan itu, lakukanlah dengan baik. Jangan nanti menjelang akhir periode, yang lain pula menangkapnya. Tuhan tidak berkenan. 2. Mengenakan jubah kebenaran Tuhan, ayat 10. Jubah kebenaran menunjukkan identitas dan menunjukkan sebuah jati diri, integritas. Berarti saudara dan saya kita dikenal oleh karena kebenaran yang kita lakukan, kita imani, yang difirmankan Allah bagi kita. Ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku. Sebab ia mengenakan kepadaku pakaian keselamatan dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Dilindungi, dilingkupi oleh jubah kebenaran. Itu menjadi milik saudara, milik saya. Harus hidup dalam kebenaran. Saya sudah katakan, standar hidup kita bukan baik. Tapi standar yang dituntut buat saudara dan saya adalah hidup dalam kebenaran firman Allah. Yang terakhir saudara, ayat 11. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikian Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Saya mau sampaikan sederhananya begini saudara. Tuhan memegang kuasa penuh atas bumi dan segala isinya. Kalau bumi ini menghasilkan sesuatu, lebih dari itu Tuhan akan melakukannya bagi kita. Kehormatan, kemuliaan, kebesaran akan dinyatakan bagi kita di hadapan semua bangsa ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Saudara, Advent yang ketiga ini kita sambut dengan sukacita yang sempurna. Sebab apa? Yang kita sambut adalah kabar baik. Maka pujian kita tadi berkata, hai dunia, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Walaupun mungkin kita secara fisik hari ini tidak berhimpun, tidak berkumpul, tetapi saya percaya kita semua menikmatinya dengan sukacita. Apa yang mau kita bisa sebutkan saudara terhadap semua karya Allah yang ajaib? Dari apa yang disampaikan oleh Yesaya, satu kata yang mau saya sampaikan saudara, karya Tuhan ajaib buat saudara dan saya. Bukan kuat saya, bukan kuat kita, bukan gagah kita, tetapi sungguh oleh karena besar anugerah Tuhan buat kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita tutup doa, kita sejenak dengan segala keterbukaan hati, membuka diri di hadapan Tuhan. Adakah sesuatu yang menawanmu di hari-hari yang engkau lalui? Jika masih ada dendam, sakit hati, amarah, engkau dihantui oleh kegagalan, hari ini terima Tuhan, terima Dia. Izinkan Yesus yang bertata dan berkuasa, rahmat-Nya besar akan dianugerahkan bagimu, sehingga engkau dibebaskan. Jika ada dosa yang masih mengikatmu, katakan kepada Allah, aku patahkan kuasa dosa, dan aku menerima keselamatan yang daripada Allah. Janji Tuhan ajaib hari ini saudara buat kita dalam menyambut kelahirannya, yang dijanjikannya adalah tahun rahmat, hari-hari yang penuh berkat, periode waktu yang panjang, tahun yang panjang, bukan satu hari, tahun saudara. Maka kita menyongsong sebuah periode Tuhan akan memberkati kita. Kalau Tuhan izinkan COVID hampir 1 tahun ini, maka kita percaya Tuhan sedang menyediakan pelangi ajaib kehidupan yang bersukacita bagi kita. Itu yang akan kita aminkan dan kita sambut. Sesungguhnya tantangan luar biasa kita lalui, tapi hari ini kita boleh ada, bukan kuat gagah kita,
tetapi oleh karena kasih Allah. Maka nyatakan syukurmu kepada Allah. Saya persilahkan semuanya untuk berdoa sejenak, berkata, Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu, karunia-Mu, berkat-Mu yang ajaib bagi kami. Kuada sebagaimana kuada, berdiri di hadapan Tuhan hari ini, semua karena kasih Allah. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Kuada sebagaimana kuada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah, makin besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita akan pujian ini sekali lagi, saudara-saudara. Keberadaan kita hari ini semua karena anugerah Allah. Bagaimanapun kita ada hari ini, boleh berdiri dalam ibadah kita ini menghadap Tuhan. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan dengan sungguh-sungguh, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi kita katakan, saudara, bahwa besar anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Besar anugerah-Mu,
berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh Tuhan besar anugerah-Mu bagi kami. Bukan kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami. Seluruh keberadaan kami karena Tuhan yang menopang kami. Engkau yang sudah menghantar kami melalui hari-hari kami, di segala tantangan, segala penderitaan, di segala pergumulan yang kami lewati. Dan ada begitu banyak hal Tuhan yang menekan, bahkan menawan kami, sehingga terkadang kami sulit berkata untuk melangkah maju dan berkata, Tuhan kami ada, Engkau ada bersama kami. Tapi hari ini firman-Mu berkata bagi kami, Engkau menjanjikan Tuhan tahun penuh berkat bagi kami. Hari-hari yang akan kami songsong, tahun berkat yang akan kami songsong bersama dengan Tuhan. Dan kami terima, kami aminkan dalam nama Yesus. Hampir 1 tahun penuh Tuhan kami lelah oleh karena COVID. Kami percaya Engkau sedang mempersiapkan berkat yang melimpah bagi kami dalam Yesus. Dan kami berharap kepada Allah, lebih daripada itu Tuhan, Engkau mengutus anak-Mu sebagai berkat yang tidak terbeli dan tidak terpikirkan oleh manusia, sebagai pemulih relasi kami dengan Tuhan, pengampun atas segala dosa dan perbuatan kami. Tuhan, kami menerima-Mu, kami menerima kasih-Mu. Bekerja berkuasalah bagi kami. Firman-Mu jangan biarkan berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berdoa, yang bersyukur, yang berseru dan bermohon kelepasan dari dosa. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa atas mereka. Anak-anak kami percaya sebagaimana firman-Mu, generasi terjamin, generasi yang dipimpin Allah, generasi yang diberkati Tuhan, sehingga bangsa-bangsa berkata, sungguh anak-anak kami adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ini iman kami, pengharapan kami. Kami bersyukur untuk segala karya-Mu. Kami siap menyambut-Mu dan menyongsong hadir-Mu. Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terima dan sambutlah Dia yang menjanjikan kabar sukacita, kabar keselamatan, kelepasan, bahkan kabar yang menyatakan tahun rahmat Tuhan akan dinyatakan bagimu. Buka hati, buka pikiran, buka hidupmu, keluargamu untuk menerima Dia, dan terimalah kelimpahan berkat Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di hidupmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, bahkan dalam meraih impian dan harapanmu.
hari ini esok bahkan sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Mengingatkan kembali saudara bahwa hari ini jam 5 sore akan diadakan perayaan Natal P3 RMI, itu pemuda dan remaja gereja kita. Supaya kita dukung dalam doa, kita suruhlah anak-anak kita datang dan diingatkannya supaya semua pakai masker, supaya kita tetap menjaga protokoler kesehatan. Dan melalui perayaan Natal ini, anak kita punya pengalaman rohani yang unik sekali seumur hidup, bahwa di tengah COVID kita bisa bersuka cita. Dan marilah kita tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak. Ingat Bapak Ibu, COVID belum berakhir, pertambahannya masih 6.000-an per hari, tapi kita terus berdoa dan berharap Tuhan menjaga. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.